Menghapus tinta yang pernah kau lukis di kanvas hatiku, merobek semua bayangan yang tampak di relung sukmaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ari Prasetyo, di mana sore hari ini kita sedang berada di perkampungan lama Mundam, Teluk Makmur Mundam. Kita saat ini sedang berdiri di hadapan sebuah rumah dan bersama dengan Pak Ismail, salah satu penghuni rumah dan juga merupakan keturunan sejarahnya rumah ini. Baik saudara, rumah ini merupakan rumah lama yang berusia kurang lebih 200 tahun, betul Pak? Ya, kurang lebih. Kurang lebih 200 tahun. Kalau boleh tanya sedikit Pak, sejarah tentang rumah ini dimulai kapan, terus pemilik awalnya siapa, dan di mana lokasi rumah ini sebenarnya di awalnya dulu, gitu, Pak? Ini ya, ini rumah ini asal pertamanya dibikin datuk saya, berasal di Puak, di Teluk Makmur ya. Jadi setahun lepas itu dipindahkan ke tempat sini ke Itu Mundam. tahun berapa Pak? Tahun di 1957 Dipindahkan tahun 1957. Tapi waktu rumah ini dibuat pertama kali tahun 1819. 1819. Mulai direncanakan. Rumah ini dibuat pertama kali tahun 1819 dan dipindahkan ke awalnya di Puak, Di Puak. tahun 1957 dipindahkan ke Mundam yang tepat berada di belakang kita sekarang ini. Terus Pak, kenapa dipindahin sampai ke sini? Karena dulu dipindahkan rumah Puak itu kan di sini kan mulai orang nak bangun. Jadi kami pertama pindah ke sini, orang tua kami sini kan rumah bikin rumah kecil aja. Tapi rumah ini waktu di sini tinggal kan kosong. Gitu. Takut kan yang dibuka bak pindah lagi. Oh gitu. Kalau tinggal terus itu kan tentu habis dia. Iya, Kan iya. yang penghuninya. Artinya waktu itu rumah ini udah mulai ditinggalkan ya Pak ya. Agar rumah ini tetap terpakai dan terawat, maka dipindahkan ke Mundam. Ke sini. Terus kabarnya di rumah ini juga masih menyimpan sisa sejarah diantaranya ada kendi Pak ya. Kendi yang juga mungkin usianya kurang lebih sama dengan usia rumah. Iya. Boleh kamera, ini kondisi rumahnya saat ini. Ini kayunya terbuat dari kayu apa Pak? Kayu kulim. Kayu kulim. Iya, kulim. Kondisi rumah sudah berusia kurang lebih 200 tahun, tapi masih berdiri kokoh. Dan ini saksi sejarah di mana dahulu Dumai lebih dikenal dengan Puak. Baik, kita coba melihat ke dalam kondisi rumahnya seperti apa dan apa aja yang masih tersisa dari sejarah yang pernah ada di Puak. Karena saat ini tahun 2020, sementara rumah ini dibangun awalnya tahun 1819. Yuk kita lihat, termasuk melihat kendi ya yang berusia kurang lebih 200 tahun juga. Kita langsung ke dalam. Gini Pak. Yuk masuk. Lihat. Teman sekalian bisa lihat ke sini, ini adalah kendi. Dulunya tempat penyimpanan air. Usia kurang lebih sama dengan rumahnya, kurang lebih 200 tahun, tapi masih terawat dan nggak bocor ya Pak? Enggak. Nggak bocor ya? Bagus. Jadi ini memang sengaja kita jaga ya Pak? Karena dulu ditaruh tertangguh, sekarang ini banyak peminat pada ada ke rumah. Iya. Kan takut Takut dicuri ya Pak, karena mempunyai nilai sejarah. itu kan. Kalau dulu kan ada. Apalagi yang bisa kita ketahui Pak, peninggalan dari sejarah di Puak ini Pak? Boleh kesini Pak? Kalau sejarah Puaknya, kalau tempat kami ini aja lah yang ada nih. Ini masih tersisa Pak ya? Tersisa. Yang kalau baru sembang ini, itu apa sih? Sepeda ontel gitu kan juga. Oh masih ada? Ada. Itu tahun berapa Pak sepeda Pak? Itu tahun 57 lah buat itu dulu. 1957. Baru. Berarti lumayan juga Pak, usianya sudah tua juga sepertinya. Tapi jangan dipakai. Boleh kita nanti akan melihat seputar
rumah, sekeliling rumah, karena saya lihat di belakang tadi cukup rapat dengan pantai. Apakah rumah ini dulunya memang berada di bibir pantai atau karena mengalami abrasi ya? Abrasi terkikis oleh air laut, sehingga begitu dekat dengan sekarang rumah. Udah dekat tuh. Ya. Oke, kita coba lihat keluar ya. Iya. Oke, dulunya ini rumah tidak dekat dengan bibir pantai. Boleh kita lihat ke belakang. Menurut cerita dari Pak Ismail yang merupakan saat ini penghuni rumah ini, bahwa dulu ini jarak rumah sama pantai tidak sedekat ini ya Pak? Oh, jauh, cuma itu kantor kesampan Pak. Harga berapa tuh? Boleh dilihat, mungkin sekitar kurang lebih mau dekat Setengah kilo lebih. setengah kiloan ya? Setengah kilo lebih, kurang lebih setengah kilo. Yang jadi pantai ya. Jadi kita bisa lihat begitu luas daerah daratan yang terkikis oleh air laut, sehingga saat ini jarak dari bibir pantai ke rumah hanya beberapa meter saja, sekitar kurang lebih 20-30 meter. Sampai 30. 20 meter, kurang lebih 20 meter. Jadi ini cukup, saya kira cukup berbahaya, karena kenapa ini semakin tahun sepertinya semakin terkikis, makin dekat ke rumah. Kita bisa melihat yang sebelah sini juga tanahnya sudah mulai habis. Yang kita khawatirkan, satu-satunya rumah sisa sejarah bisa punah nantinya. Tapi mudah-mudahan, karena ini juga rumahnya tipenya rumah angkut. Rumah angkut itu artinya bisa dipindah-pindah. Kita berharap nanti jika memang pergeseran bibir pantai ini semakin ke darat, rumah bisa dipindah agar tetap tersisa nilai sejarah yang ada di Puak. Berasal dari desa kecil yang bernama Puak. Demikian untuk sore hari ini. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Bapak panjang umur kami ucapkan, tetap sehat selalu dan tetap menjadi saksi sejarah. Demikian untuk sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menghapus tinta yang pernah kau lukis di kanvas hatiku, merobek semua bayangan yang tampak di relung sukmaku. Ego telah menghasut